One TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan pemirsa yang budiman, pada siang hari ini kita akan melakukan sebuah webinar dengan mengangkat sebuah judul Melawan Politik Dinasti Jokowi yang didukung oleh oligarki Indonesia, ekonomi Indonesia. Akan pernyataan dari saudara Boy Thohir yang dia mengatakan bertekad akan memenangkan Pilpres satu putaran, dan dia mengklaim didukung oleh 9 oligarki termasuk dia, yaitu yang mempertiga ekonomi Indonesia. Tentu pernyataan ini apakah mengkonfirmasi atau sedang bersombong atau menantang rakyat, ya. Seolah-olah dia akan bisa menguasai pemenangan Pilpres dalam satu putaran. Tentu tulisan atau unggahan dia sudah banyak yang menanggapi dengan tajam sekali, ya. Dan pada siang hari ini kita minta beliau juga menjadi salah satu narsum. Selain ada Bapak Dr. Mawan Batubara dari IRES, dan ada seorang aktivis mantan anggota DPR Bapak Ahmad Yani yang sekarang menjadi ketua Partai Masyumi. Oligarki, ada Masyumi, ada racikan, banyak, ya, tidak bisa saya sebut satu-satu, ya. Semoga ada One TV One. Insya Allah akan berjalan lancar pada siang hari ini. Kami mohon kepada Bapak Prof. Antoni Budiawan untuk memberikan paparannya di depan. Silakan. Oke. Terima kasih, Om Lem. Selamat sore, Bung Ahmad Yani, Bung Marwan Batubara, dan teman-teman sekalian. Sebenarnya kita sudah berharap 10 tahun di pemerintahan Jokowi ini akan segera berlalu dan kita akan melakukan benar-benar pesta demokrasi. Tetapi ternyata bahwa ini bukan menjadi pesta demokrasi untuk kemenangan rakyat, tetapi karena Joko Widodo cawe-cawe. Nah, itu dari awal Juni tahun lalu dia mengatakan saya akan cawe-cawe. Ya, kenapa dia mengatakan begitu, saya akan cawe-cawe? Lalu kemudian kita tahu bahwa di bulan Oktober ternyata Gibran itu, nah, cawe-cawe pertama itu ya tentu saja melalui pengaruhnya nepotisme di Mahkamah Konstitusi dan dikabulkanlah. Yang mengejutkan adalah Boy Thohir mengatakan bahwa yang mendukung kekuatan di ruang itu adalah menguasai sepertiga ekonomi nasional. Artinya itu kurang lebih 7.000 triliun, Bung Yani. Bahkan mungkin lebih. Ya. Nah, ini setiap tahun, ini menguasai setiap tahun gitu. Setiap tahun karena ekonomi kita kan 21.000, ini akan naik terus gitu. Jadi dengan PDB tahun lalu itu kurang lebih adalah 7.000 triliun. Karena PDB kita adalah 21.000 triliun, sepertiga ya 7.000 triliun. Nah, dengan kekuatan begitu, mereka ingin waktu 2014 dan 2019 mereka masuk politik, tetapi masih sebagai mungkin penyumbang, ya, penyumbang dana kampanye, dan itu dimaklumi itu terjadi semua di belahan dunia. Tetapi kalau dia masuk kepada politik praktis dengan mendukung dan memenangkan, itu artinya bahwa dia akan masuk kepada pemerintahan, akan duduk juga di dalam pemerintahan dengan atas nama awalnya adalah relawan, sudah di dalam kabinet, dan ini kelihatannya akan diperluas. Dan kita tahu di kabinet ini juga banyak dari pengusaha-pengusaha, apakah itu dia sebagai Dewan Penasehat Presiden dan sebagainya begitu.
Jadi ini sudah terang-terangan ini. Jadi artinya apa? Indonesia masuk kepada transformasi menjadi negara oligarki beneran. Gitu. Jadi sudah tambah tedeng aling-aling lagi, sudah benar-benar. Dan itu menurut Boy Thohir didukung oleh Jarum Group, Sampurna Group, Adaro Group, lalu ada yang namanya wanita terkaya di Indonesia, yaitu Ninin katanya, Ninin Subianto ya. Kalau nggak salah itu adalah United Tractor ya, atau United Tractor atau Trakindo, saya tidak begitu jelas gitu. Trakindo ya. Nah, inilah. Jadi cawe-cawe ini sudah sedemikian rupa, ini adalah sudah mau mencengkram Indonesia, mencengkram negara Indonesia, dan pertanyaannya adalah apakah dengan penguasaan ekonomi sepertiga ekonomi ini mereka belum cukup, di mana 168 juta orang Indonesia, penduduk Indonesia pada tahun 2022 itu hanya memperoleh 10% dari ekonomi nasional gitu. Jadi kalau kita lihat pendapatan per kapita yang tadi 168 juta orang itu kurang lebih pendapatan per kapitanya 12 semuanya 10% ya, 10% dan dia di 30%. Itu bisa berbanding 1 berbanding 500.000 rasionya, pendapatan rata-ratanya. Jadi kekayaannya itu sudah menjomplang dan jauh melebihi kesenjangan sosial di zaman penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda itu cuma baru sekitar 300 kali gitu. Jadi pendapatan per kapita orang Belanda yang ada di Indonesia dan mereka pribumi. Dan sekarang kita lihat pribumi itu 168 juta hanya menikmati 10% dari ekonomi nasional. 10% itu adalah kurang lebih 210 triliun dibandingkan mereka, 2.100 triliun dibandingkan dengan 7.000 triliun, tetapi dia hanya sekitar mungkin 10 orang, 100 orang gitu. Luar biasa gitu. Nah, jadi pemerintahan Jokowi ini sudah melanggar banyak undang-undang, etika dan moral. Ditambah dengan kemudian Pak Jokowi secara terang-terangan mengatakan ingin berkampanye. Bahasanya adalah bahwa presiden boleh berkampanye, boleh memihak. Nah, ini adalah puncaknya. Puncaknya bahwa dia all out untuk memenangkan Gibran. Sebenarnya dia tidak memenangkan Prabowo, karena kalau Gibran tidak ada di Prabowo, dia tidak akan memenangkan Prabowo gitu. Jadi dia ingin memenangkan Gibrannya. Nah, ini adalah satu yang sangat bahaya dan ini akan menimbulkan benar-benar disintegrasi. Karena pada bulan lalu, ya akhir Desember, itu ada survei di Sumatera, ya, bahwa dari pemuda ISMI mengatakan kalau pemilu curang, maka mereka siap untuk menolak pemilu ini, dalam arti mereka juga siap untuk disintegrasi. Artinya terjadi konflik, akan terjadi konflik. Ya, saya tidak percaya bahwa disintegrasi benar-benar terjadi, tetapi intinya adalah akan terjadi konflik. Apakah dengan presiden ikut memihak, ikut berkampanye, apakah sudah tidak dikatakan itu sebagai keberpihakan? Dan keberpihakan ini dengan aparat-aparat di bawahnya, apakah tidak akan membuahkan hasil kecurangan? Dan ini semua sudah ada, masyarakat melihatnya bahwa dengan begini berarti kecurangan ini adalah hal yang pasti. Nah inilah, jadi untuk amannya kita masih ada waktu sekitar hampir 3 minggu ya. Untuk amannya adalah kita mengimbau Joko Widodo ini untuk cuti saja, menggunakan hak politiknya untuk cuti. Karena selama dia presiden, ucapannya bahwa
kan kita mempunyai hak politik untuk berkampanye, itu tidak benar. ASN tidak mempunyai hak politik kan untuk kampanye. TNI juga tidak ada, Polri juga tidak ada. Baru dikeluarkan Jokowi kemarin, katanya ASN boleh. Enggak, menteri yang boleh. ASN tetap tidak boleh. Nah, jadi artinya adalah bahwa dengan ya ASN tetap tidak boleh gitu. Jadi dia dengan mengatakan bahwa itu boleh, berarti sudah bertindak kepada satu keberpihakan. Nah, oleh karena itu untuk menghindari hal itu, Joko Widodo harusnya adalah mengambil cuti. Masih ada hampir 3 minggu ya, mengambil cuti untuk itu. Malah tinggal 2 minggu lagi kurang lebih ya, praktis 2 minggu. Ya harus mengambil cuti. Kalau bisa ya cutinya nggak hanya sampai 14 Februari, karena pemilu ini tidak mungkin selesai sampai 14 Februari. Kalau bisa sampai dengan 20 Juni ya, di mana pemilu baru selesai, ronde tahapan kedua. Dan kalau bisa sekalian cutinya sampai 20 Oktober 2024 gitu. Terima kasih. Ya, sebelum ke Pak Ahmad Dhani, mungkin Pak Antoni mau tanya, apa keperluan Boy Tohir itu menyebutkan tentang sepertiga menguasai itu? Apakah tujuan untuk ada konfirmasi atau untuk jalur-jalur kecurangan atau seperti apa? Atau angka itu angka yang sebenarnya atau angka yang supaya tidak dituduh terlalu besar atau terlalu kecil? Ya, kita sulit karena untuk mengetahui secara jelas, tapi pengakuannya bahwa itu adalah kekuatan segelintir orang ini menguasai sepertiga ekonomi Indonesia, itu adalah sudah sangat mengejutkan sekali. Ini adalah satu kesenjangan sosial yang sangat besar sekali di dunia. Bahwa apakah itu benar sepertiga atau tidak, ya kita tidak tahu, dan kita harus berasumsi apa yang disampaikan itu adalah benar gitu. Dan ini adalah bentuk satu arogansi bahwa dengan mengatakan kekuatan sepertiga ekonomi Indonesia siap untuk memenangkan Pilpres ini. Jadi satu putaran. Jadi artinya apa? Artinya bahwa mereka akan menggunakan kekuatan uang, kekuasaan dan kekuatan uang untuk mencapai ke sana. Dan semua itu bisa dilakukan dengan 7.000 triliun kekuatan mereka, ya tentu saja mereka bisa melakukan untuk memenangkan satu putaran. Dan tentu saja dengan cara begitu adalah dengan cara yang tidak normal, bukan dengan cara luber dan jurdil kan gitu kan. Itu pasti ada yang dilanggar di situnya tuh. Apakah jujurnya, adilnya, yang lainnya gitu. Jadi ini adalah kekuatan uang. Jadi yang seperti saya katakan, bahwa di sini adalah oligarki melawan rakyat jelata. Nah, ini pertempuran di Pilpres 2024 ini. Baik, beralih kepada Bang Ahmad Dhani ini. Tadi konfirmasi secara ekonomi itu kan nampaknya sudah ditanggapi Pak Antoni. Tetapi rakyat ini kan penasaran tentang kecurangan yang akan dilakukan atau bahkan sudah dilakukan oleh Jokowi, termasuk sekarang ini seolah mengkonfirmasi kepada rakyat bahwa menteri yang akan berkampanye boleh dengan izin presiden, dan bahkan dilanjutkan presiden sendiri pun boleh dengan izin presiden. Ini kan arogan namanya. Nah, seperti ini bagaimana tanggapan Bang Yani atau berkaitan dengan politik hukum lah ya, tentang kecurangan yang akan dilakukan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita kan menyangkut masalah politik dinasti ini. Sesungguhnya ketentuan kita itu baik TAP MPR ya, TAP MPR nomor 11 maupun TAP MPR nomor 6 etika, maupun di Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 maupun Undang-Undang tentang dinasti politik itu sesungguhnya walaupun dibatalkan ya oleh MK, tetapi spirit dan semangatnya itu sudah membatasi yang disebut dengan politik dinasti. Ya. Yang di undang-undang itu cukup jelas, apabila pejabat yang lagi exiting, yang ingin maju, maka itu dibatasi, tidak boleh ada hubungan langsung, hubungan yang istilahnya itu mempunyai pengaruh, atau hubungan yang saling ketergantungan, yaitu dengan satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah, kiri, kanan. Artinya kalau dia sebagai
Jokowi kalau kita lihat dia sebagai presiden, maka bapaknya Pak Jokowi itu nggak boleh maju, anaknya Pak Jokowi itu nggak boleh maju, ke kanan saudaranya juga nggak boleh maju, adik kakak dan sebagainya. Itu prinsipnya. Nah, ini kan juga diatur juga di TAP MPR anti KKN itu kan, nepotisme, korupsi, kolusi dan nepotisme. Begitu juga di TAP MPR tentang etika penyelenggara negara juga seperti itu. Nah, tapi ini kan semua ditabrak, ya kan? Semua ditabrak, dianggap tidak ada artinya aturan-aturan ini yang sedemikian rupa yang telah dia buat dengan pengorbanan yang luar biasa oleh kawan-kawan reformasi, ya, darah, air mata dan nyawa, dalam rangka untuk menumbangkan rezim orde baru yang di ujungnya Pak Harto itu ada praktek nepotismenya, yaitu terakhir di kabinetnya itu selama lebih hampir 30 tahun di ujung di kabinet itu dia mengangkat yang namanya Pak Tutut menjadi Menteri Sosial, mengangkat Bob Hasan jadi Menteri apa ya, kenapa dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi Presiden Jokowi ini di ronde keduanya, ada di tahap keduanya sudah mulai seperti itu. Bagaimana dia menjadikan anaknya wali kota Solo dan mantunya menjadi wali kota Medan seperti itu. Yang ini secara semangat, secara spirit, paradigma reformasi atau nilai-nilai reformasi itu tidak boleh sebenarnya itu, tapi itu kan ditabrak dengan aturan-aturan yang dibajak juga, membaca aturan-aturan itu hanya sepihak, bahwa di undang-undang kita sudah dibatalkan dan boleh seperti itu. Yang kedua, juga ada ingin melangsungkan, kan politik dinasti ini sesungguhnya ingin melangsungkan kekuasaannya terus-menerus seperti itu. Ya kalau itu dibolehkan, jadi kalau Pak Jokowi ini yang 10 tahun dia berkuasa, nanti si Gibran ini jadi wapres, ya kan, dia bisa mungkin wapresnya 10 tahun juga, setelah itu running lagi presiden 10 tahun berikutnya, setelah itu anaknya, artinya itu yang itu bisa 40 tahun, bisa 50 tahun seperti itu untuk menguasai republik ini. Nah, selain itu ada, kenapa hal ini dia ingin lakukan? Karena proyek yang dia inginkan pada diri dia langsung itu kan gagal. Apa proyek yang dia inginkan itu adalah melanjutkan masa jabatan presiden, yang juga itulah tema reformasi kita, menurunkan atau membatasi jabatan presiden dari yang boleh berkali-kali dibatasi menjadi 2 kali. Itu juga mau ditabrak oleh Pak Jokowi dengan menggunakan cara berbagai macam langkah dan lain sebagainya yang 3 periode. Kita lihat berapa banyak pejabat-pejabat Roda itu mengkampanyekan untuk 3 periode. Gagal 3 periode, dia ingin memperpanjang masa jabatannya. Gagal juga masa jabatannya, itulah yang dikemukakan oleh Prof. Antoni tadi, dia ingin cawi-cawi. Dan kita sebenarnya cawi-cawi, pernyataan cawi-cawi ini sudah menyatakan dia bisa dikualifikasi melanggar pasal 9 Undang-Undang Dasar kita. Pasal 9 itu kan presiden itu, supaya kita nggak salah ya, sebelum memangku jabatan dia bersumpah tuh. Sebelum memangku jabatan presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama dan berjanji. Sumpahnya itu apa? Ya, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya. Ini kan ada kata-kata sebaik-baiknya, seadil-adilnya, seluruh-seluruhnya seperti itu. Nah, artinya presiden memang nggak boleh. Presiden itu kan dia bukan presidennya kelompok tertentu. Dia presidennya Republik Indonesia, presidennya tadi 200 berapa Prof? 80 juta. 280 negara Indonesia. Dia presidennya Partai Masyumi, dia presidennya Partai Golkar, dia presidennya Partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan lain sebagainya seperti itu. Oleh karena itu maka tidak boleh sesungguhnya presiden itu mengkampanyekan seperti itu. Kalau dia mau kampanye, ini ada undang-undang dulu, kita buat di Prof, saya ingat betul, tapi sayang lagi-lagi malah petaka bangsa kita ini banyak juga kena MK. Kita buat juga kalau pejabat daerah, ya kan, bupati, waktu itu masih bupati, wali kota, gubernur, mau maju masih jabatan, maka dia 6 bulan sebelum maju dia harus mundur. Itu kita buat pada waktu itu. Tapi ada yang mengajukan pada waktu itu pejabat gubernur di Lampung, di MK dibatalkan. Tapi yang lebih lucu lagi, yang melaksanakan, yang mau kekuasaan eksekutif tidak dilarang, malah DPR yang dilarang.
Kan DPR itu tidak punya akses terhadap kekuasaan, baik anggota DPR maupun anggota DPRD, dia tidak punya akses mengelola uang yang ada di eksekutif itu. Justru sebaliknya, justru DPR-nya dilarang, DPD-nya mundur, eksekutif boleh. Ini yang menurut saya Mungkin saya potong sebentar Pak Yani. Ini masyarakat ini kan penasaran. Tadi Pak Yani juga menyampaikan sebenarnya tidak boleh, sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya kepastian hukumnya itu seperti apa? Ya, Sih? Misalnya seorang menteri atau siapa yang sedang mau jadi cawapres atau capres kan mestinya dia kan cuti, tapi kan faktanya diperbolehkan. Terus mestinya seperti apa masyarakat? Ada sebenarnya gini, ada dua hal ya. Kalau dia menteri ya, ini karena kita ini kan pemilu kita ini serentak ya. Kalau dia menteri itu kebetulan ketua umum partai, boleh nggak dia kampanye untuk partainya? Boleh. Kampanye untuk partainya. Ya kan boleh dia kampanye untuk partainya. Tapi pada waktu dia ingin kampanye, itulah makanya pada waktu menjelang pilek atau pilpres kalau dia presiden, atau pilgub atau dia pilgub, seperti itu pejabat-pejabat di daerah, selayaknya memang dia harus paling tidak itu mundur atau setidak-tidaknya cuti. Setidak-tidaknya tadi yang dikemukakan oleh Prof. Antoni. Nah kayak sekarang ini kan lucu, jadi dagelan apa yang dibuat oleh Ketua KPU. Boleh Pak Jokowi untuk berkampanye, tapi Pak Jokowi harus izin presiden. Ya presiden itu ya Jokowi sendiri gitu loh. Itu pembodohan itu pada publik, ada gobloknya luar biasa gitu ya. Rakyat menghina itu. Satu yang kedua, boleh dia tidak mudah menggunakan fasilitas. Bagaimana mungkin presiden itu tidurnya dari bangun tidur itu sudah melekat fasilitas negara pada dirinya. Bagaimana dia mau melepaskan? Kalau kayak gitu kita tanya, Pak Jokowi dia kemarin kalau dia maju dia menggunakan mobil mana? Mobil kepresidenan. Kalau nggak dia boleh mobil sendiri, bawa mobil sendiri, bawa supir, jangan ada pengawalan Pampres. Dan itu kan bertentangan dengan undang-undang yang lain. Karena itulah hak privilege yang diberikan undang-undang kepada presiden itu melekat yang namanya hak protokoler. Hak protokoler itu nggak bisa lepas walaupun dia cuti. Nah itu tetap melekat seperti jangankan presiden, anak presiden pun masih melekat hak protokoler. Oleh karena itu supaya tidak menurut saya supaya ini memang dia menerapkan betul sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, memang selayaknya cuti dan tidak ada urusannya pemerintahan menjadi vakum. Kenapa? Karena ada wapres. Wapres tidak ada kepentingan. Ya sudah cuti aja, dia sudah melaksanakan, dia tidak melakukan tugas, dan kekuasaannya dalam menjalankan roda pemerintahan itu dilaksanakan oleh wapres. Pernah terjadi nggak? Pernah terjadi. Kalau presiden itu berangkat ke luar negeri, acting presiden dalam negeri itu wapres. Seperti itu. Jadi bukan hal yang kiamat kalau seperti itu. Jadi sekarang seolah-olah kalau presiden ada seolah-olah terjadi kevakuman pemerintah. Nggak ada kevakuman seperti itu. Itu yang Pak Omnim ya. Jadi menurut saya argumentasi apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi berkali-kali masuk dalam pasal wilayah impeachment, masuk wilayah pemakzulan. Itu banyak hal pasal-pasal ya kan, banyak keterangan tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah betul-betul melanggar sumpah dan janjinya. Oleh karena itu saya betul-betul menghimbau kepada kawan-kawan DPR, gunakanlah hak menyatakan pendapat itu. Gunakanlah hak menyatakan pendapat, dan tidak ada hubungannya kita mau pemilu nggak? Impeachment hal yang tersendiri, yang namanya pemilu lain. Karena menyelenggarakan pemilu ini bukan Pak Jokowi. Yang menyelenggarakan pemilu ini adalah badan yang disebut mandiri di Undang-Undang Dasar itu KPU. Proses impeachment boleh sampai kapan impeachment? Sampai tanggal 20 Oktober masih bisa dilakukan. Kenapa? Harus kita memberikan pelajaran. Harus memberi pelajaran kepada presiden-presiden yang akan datang, yang tidak boleh melanggar konstitusi. Itu yang bab yang pertama. Bab yang kedua pernyataannya Erick Thohir. Boy Thohir. Menurut saya itu dia kecilkan angkanya. Sepertiga itu Pak Antoni. Sesungguhnya para oligarki ini ya kan tidak sepertiga. Saya tahu hampir kalau kita mengatakan 80% lah para oligarki ini sudah berpihak. Dia sudah 80% itu sudah menggunakan seluruh daya, potensinya, sumber dayanya untuk memenangkan pasangan tertentu. Dalam hal ini adalah 02 ya kan. Apa yang dikemukakan oleh Boy Thohir itu dia hanya memperkecil aja seperti itu. Nah oleh karena itu menurut saya tadi Pak Profesor Antoni sudah menyatakan ini memang melawan peradaban manusia.
Dari sejak dulu biasanya para pemilik uang, para kapitalis, para oligarki, dia tidak terlibat langsung ke dalam, dia hanya memberikan sponsor, dia ada bagian itu, tapi di Indonesia kali ini dia mau terlibat langsung. Dulu dia cukup kendalikan saja 9 orang ketua umum partai dia bayar, tapi sekarang dia ikut mau jadi pemain juga. Ini tidak pernah dalam sejarah politik Indonesia, tapi ini mulai sejak rejimnya Jokowi. Zamannya rejimnya SBY, para oligarki, dia duduknya di belakang. Sekarang dia mau tampil ke depan. Jadi dia kekuasaan ekonomi yang dia sudah ambil sedemikian rupa. Mereka besar bukan karena kerja keras. Kalau kita mau jujur, para konglomerat ini mereka besar bukan karena kerja keras, bagaimana kerja kerasnya rakyat, tapi mereka sukses karena menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Menggunakan akses yang luar biasa, baik di dalam sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi. Dia mendapat hak-hak privilege untuk mendapatkan utang di perbankan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita catat pernyataannya Boy, ini kan tidak akan lama lagi nanti penggantian rejim ini kita usut dan bila perlu kita tangkap mereka itu. Ya, kita masukkan mereka itu ke penjara. Banyak kejahatan-kejahatan yang sudah kita laporkan. Ada kejahatan vaksin, ya kan? Jangan lupa ada kejahatannya GoTo. Nah, itu orang yang lupa ada GoTo itu. Membajak alun lagi ke kejahatan-kejahatan di bidang pertambangan, perkebunan dan sebagainya. Oleh karena itu mereka oligarki ini memang ketakutan betul kalau terjadi rejim ini, karena mereka takut dimasukkan penjara. Saya kira nanti kita buat saja kalau rejim ini berganti, apakah itu Pak Anies atau Pak Ganjar, IKN itu kita buat penjara. Buat penjara buat mereka itu. Kita masukkan ke penjara di IKN itu sendiri. Ya, baik, saya tahan dulu. Jadi saya setuju sekali, clear sekali tentang Boy mengeluarkan angka itu pasti orang tidak jujur kan pasti ada maksud entah mengecilkan atau membesarkan. Itu clear, saya setuju ya. Kemudian nanti saya akan kejar lagi masalah bagaimana tentang Gibran tetap masuk hasil dari MK yang masyarakat tentu menilai cacat. Itu sudah apa nanti saya kejar itu. Saya ke Pak Marwan dulu nih. Pak Marwan, kita tahu bahwa Pak Marwan sangat banyak sekali penelitian tambang minyak Bali. Jadi sekarang dari kelihatan bahwa itu seolah mereka menguasai harta Indonesia sepertiga. Nah, sebenarnya mereka memulai seperti itu. Apa Pak Marwan pernah melihat cara-cara ilegal yang disampaikan Pak Ahmad Yani, atau boleh dikatakan mencuri atau tidak terdeteksi oleh negara atau seperti apa? Dan bagaimana dunia? Ya, sebelum saya jawab itu, saya perlu menyapa dulu ya bicara dan bisa ya atau menonton acara ini baik online sekarang maupun nanti kalau sudah disebar dalam bentuk video-video. Ya, terima kasih. Baik, saya mau perjelas dulu nih judulnya. Judulnya itu melawan politik dinasti Jokowi, oligarki yang menguasai sepertiga ekonomi Indonesia. Jadi kata kuncinya bahwa kita mengadakan acara ini dalam rangka dinasti Jokowi. Itu satu. Kemudian siapa itu dinasti Jokowi? Ternyata dinasti ini didukung oleh oligarki. Sepertiga ekonomi Indonesia itu yang terungkap di media. Mereka menguasai oligarki, artinya ini gabungan penguasa dengan pengusaha. Pengusahanya ini mengaku menguasai sepertiga ekonomi Indonesia, yang menurut Bang Yani itu bisa sampai 80%. Saya mungkin kalau bicara sampai 80% agak ragu, tapi minimal setengahnya. Ya, jadi mereka menguasai setengah dari PDB Indonesia yang menurut IMF 2023 itu nilainya sekitar 1,41 triliun dolar atau kira-kira itu sama dengan 21,855 triliun rupiah. Asumsinya itu rupiahnya 15.500.
Artinya mereka menguasai sekitar 10.000 triliun ekonomi Indonesia. Itulah si pengusaha ini yang bergabung dengan penguasa menjadi pengusaha oligarkis, ya kita sebut itu. Nah, jadi mereka inilah yang menguasai ekonomi Indonesia. Nah, tapi kita perlu mencatat pernyataan ya, Boy Thohir itu harus kita artikan sebagai pernyataan yang arogan, sekaligus menunjukkan bahwa mereka ini bagian dari penguasa, ya, atau gabungan dari pengusaha dengan penguasa yang arogan, yang ingin melanjutkan dominasi perpolitikan Indonesia ke depan. Ini harus kita catat nih. Catat ini perusahaan-perusahaan arogan, dan bukan cuma yang ada yang disebutkan Boy Thohir dalam acara di salah satu hotel pada tanggal 23, Senin 23 Januari yang lalu. Jadi catat, ini pernyataan arogan dari pengusaha oligarkis yang menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka akan melanjutkan penguasaan perpolitikan di Indonesia ke depan, terutama dalam Pilpres 2024. Itu satu yang kita catat ya. Kemudian kita ingin mengungkap ya, kenapa bisa mereka ini sampai dapat menguasai sekitar 10-11.000 PDB Indonesia yang selama ini kita temukan. Kalau bicara duit ya, duit itu datangnya dari mana saja sih yang nilainya besar? Tadi pertanyaan Om Lim itu datang terutama dari tambang minerba. Kemudian artinya itu ada mineral, ada batu bara. Kemudian juga dari perkebunan. Kemudian dari mungkin ya, meskipun tidak besar, tidak sebesar yang dua tadi, itu datang dari misalnya telekomunikasi, listrik dan sebagainya. Tapi tidak ada konglomerat Indonesia yang tidak menguasai tambang batu bara misalnya. Atau tidak ada oligarki gabungan dari pengusaha dengan pengusaha yang tidak memanfaatkan dan merampok sumber daya nikel kita. Di mana? Di Sulawesi Tenggara dan di Sulawesi Tengah. Nah, jadi selama hampir 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, mereka ini semakin kaya karena memang punya sumber pendapatan yang sangat besar dan terus bertambah. Di samping tadi tambang, ada minerba, migas maksudnya, kemudian juga dari sektor listrik dan telekomunikasi, tapi juga ada dari perkebunan. Nah, perkebunan ini misalnya itu kita bisa lihat bagaimana berperannya para konglomerat pemilik kebun-kebun sawit itu tidak mempedulikan bagaimana rakyat harus mengantri sampai ada yang mati ya saat harga CPO itu sangat tinggi di luar negeri. Sementara kita adalah produsen terbesar CPO di dunia, sekitar 45 juta ton per tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang tidak peduli mereka ini untuk bagaimana rakyat Indonesia itu harus dipenuhi seluruhnya kebutuhannya, yang hanya sekitar 15-20% dari produksi nasional. Hanya sebesar itu pun mereka tidak peduli, dan itu dibiarkan saja oleh pemerintahan oligarki ini, ya, sehingga itu menjadi salah satu sumber bagaimana mereka bisa menjadi kaya, dan itu bisa terjadi karena memang pemerintah ini dikendalikan oleh oligarki yang saya sebut tadi. Dan kita bisa belajar bagaimana misalnya dana yang namanya BPDKS ya, BPDPKS itu adalah
dana yang dikelola dalam rangka peremajaan dari sawit, tapi sekaligus juga untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan biodiesel, menggunakan CPO untuk diesel, dan ini dikorupsinya lebih besar. Dan ini kalau kita lihat siapa misalnya pengusaha-pengusaha yang mendapat kesempatan masuk biodiesel ini di Indonesia, yang sekarang kalau bicara BBM misalnya itu hampir 20% datang dari biodiesel, dan pemasoknya ini antara lain itu adalah Sinarmas. Nah, jadi kembali tadi kepada siapa pengusahanya, maka kita akan temukan bukan cuma 9 yang disebut Boy Thohir, tapi juga di sana ada Sinarmas. Ya, dan yang lain-lain yang menguasai sektor-sektor yang saya sebut dari sumber daya alam dan dari perkebunan tadi. Itulah yang perlu kita lihat selama ini. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang. Kalau kita lihat misalnya saat perubahan undang-undang Minerba, tim dari pemerintah itu justru lebih banyak datang dari para pengusaha. Ya, pengusaha untuk apa? Untuk menetapkan perubahan undang-undang Minerba dari Undang-Undang Nomor 4 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020. Apa yang terjadi sebetulnya di sana, ya, itu adalah bagaimana kalau menurut undang-undang lama kontrak mereka habis, maka lahan tambang yang masih menyisakan sumber daya batu bara itu harus diserahkan kepada pemerintah. Lalu pemerintah membahas dengan DPR, dan itu menurut pasal 33 harusnya diserahkan kepada BUMN milik Indonesia. Harusnya seperti itu, tapi oleh rezim oligarkis ini yang memang banyak dikuasai atau dipengaruhi oleh para konglomerat, salah satunya itu tadi disebutkan adalah Boy Thohir, itu mereka membuat kebijakan dan undang-undang untuk bagaimana? Untuk bisa mencapok sumber daya alam itu. Maka kalau kita lihat misalnya Adaro, ya, yang ada Boy Thohirnya di situ, tahun 2022 yang lalu mestinya kontrak PKP 2B-nya berakhir. Tapi dengan perubahan undang-undang itu otomatis dapat perpanjangan 10 kali 2 tahun atau 10 tahun kali 2. Ya, dan ada Berau. Siapa itu Berau? Pemiliknya Sinarmas misalnya. Maka Sinarmas dapat perpanjangan yang harusnya tahun ini habis kontraknya, itu dapat perpanjangan. Dan nilai dari sumber daya batu bara kita yang sekitar 20 miliar ton, ya, itu kalau diuangkan dengan harga, itu nilainya kira-kira sekitar dengan 60 tadi, itu kira-kira sekitar 10.000 atau 7.000 sampai 10.000 triliun. Nah, sekarang kalau kita lihat sepanjang 2023, harga rata-rata batu bara itu sekitar 120-an, 2 kali lipatnya. Dan konglomerat ini menguasai sekitar 80 sampai 90% dari sumber daya batu bara yang nilainya 10.000 ton tadi, 10.000 triliun tadi. Mereka menguasai 80%. Yang punya BUMN itu paling antara 6 sampai 8%. Mungkin ada ya perusahaan-perusahaan burung ya. Tapi 80% itu memang dikuasai oleh konglomerat yang memang mendukung Jokowi sejak 2014, 2019, dan sudah menyatakan dukungan di 2024. Maka kalau tadi Om Lim tanya dari mana duitnya, itu salah satu sumber besar, ya. Dan mereka dengan uang yang besar itu bisa membeli pejabat dan bisa membayar para penguasa yang ada di pemerintahan Indonesia. Nah, jangan lupa saat Undang-Undang Minerba dibentuk itu yang mimpin antara lain adalah Menko yang namanya Airlangga Hartarto misalnya. Nah, itu di sektor batubara. Kalau kita bicara di nikel, ini lain lagi ceritanya, ya. Ini juga sama bahwa mestinya menurut pasal 33 itu dikuasai oleh Antam,
ya, antara itu terutama Antam yang memang sudah menguasai lahan sejak dulu, tapi lahannya itu pelan-pelan dicaplok oleh konglomerat, didukung oleh aparat negara. Lalu kita misalnya ingat setahun yang lalu ada penyeludupan nikel sampai 5 juta ton. Kenapa itu bisa terjadi? Dan dari mana itu tambangnya? Ternyata tambangnya itu antara lain berasal dari tambang milik Antam yang dicaplok lalu diseludupkan. Siapa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena didukung oleh aparat. Siapa pelakunya? Ya konglomerat dan orang-orang yang ada di partai politik. Nah, saya sedikit lagi soal bagaimana misalnya ini bisa terjadi ya. Dan kita bicara tadi tentang batu bara, bagaimana itu aset ribuan triliun bisa dikuasai oleh konglomerat, dan mayoritas itu sekarang mendukung paslon nomor 2 karena memang bagian dari oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo. Ya. Maka untuk bicara tentang nikel yang sangat dibanggakan sebagai objek hilirisasi, ya, bahwa ada biji timah tidak mau diekspor seperti sebelumnya, tapi diolah, lalu ini diklaim sebagai keberhasilan. Padahal yang terjadi hanya 1/4 hilirisasi, dan ini sudah dikaji oleh teman-teman di UI, lembaga kajian LPMUI. Ada kajiannya itu hanya 1/4, ya. Jadi jangan klaim ini bangga bahwa ini sesuatu yang sangat hebat, bukan ya. Belum lagi kalau kita baca ya, ternyata pemerintah itu sangat banyak memberikan insentif kepada siapa? Kepada perusahaan-perusahaan konglomerat dan Cina termasuk smelter. Saya sebutkan tadi, kita punya BUMN di nikel, tapi itu hanya sekitar 5-10% saja porsinya. Yang lain itu adalah konglomerat yang bergabung dalam pendukung atau yang dipilih oleh dan juga pengusaha-pengusaha investor smelter Cina yang ada di Indonesia. Nah, apa yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk insentif kepada sektor atau industri nikel Indonesia itu bebas bea masuk karena mekanisme master list. Kedua, bebas royalti. Ketiga, tax holiday. Keempat, bebas PPN. Kelima, bebas pajak ekspor. Keenam, bebas PPh 21. Iuran izin tinggal terbatas. Ini karena banyak pekerja-pekerja industri nikel kita itu datang dari Cina daratan. Yang bayar gajinya saja itu di Cina, tidak di Indonesia. Dan karena itu PDRB wilayah Sulteng, ya, Tengah dan Tenggara itu ya memang tidak terlalu banyak meningkat. Jangankan bicara tenaga kerja ya, untuk bicara PDRB saja itu tidak optimal kita peroleh. Nah, jadi belum lagi nanti izin ya, visanya itu visa kunjungan misalnya. Jadi ini juga sudah pernah kita ungkap. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan adalah mungkin sebelum itu Pak Marwan pengen tahu aliran dana hasil hilirisasi tadi misalnya dari apakah pelaku smelter sama hilirisasi ini perusahaan yang sama atau tidak, dan aliran dana masuk ke pemerintahnya itu jelas atau tidak? Ya, jadi kalau bicara pendapatan negara ya, di sektor yang sudah mapan seperti migas, itu negara itu dapat antara 50-60% dari pendapatan kotor. Misalnya dapat $1 miliar, maka negara itu dapat sekitar 500-600 juta dolar, ya, antara 50-60%. Tapi kalau di nikel, ya, memang smelternya ada di sini, tapi dengan banyaknya insentif tadi yang disebutkan, maka Indonesia itu hanya dapat sekitar 20-25%. Kemana sisanya? Ya kepada konglomerat, kepada aparat pendukung oligarki, dan paling besar itu ya ke Cina. Karena Cina lah yang menjadi tujuan ekspor barang seperempat jadi tadi,
Cina lah yang menjadi investor di smelter, tapi Cina yang menjadi investor ini pula yang mendapat insentif. Jadi negara itu ya dapatnya nanti. Itu pun kalau memang masih ada sisa tambangnya. Nah, belum lagi ya, kalau bicara nikel ini sebetulnya ada kejahatan sistemik oleh rezim ini, misalnya ya melarang ekspor bagi penambang-penambang lokal domestik karena katanya sudah ada hilirisasi. Tapi mereka dipaksa menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang tercatat misalnya di bursa London ya, tentang harga nikel. Dijual dengan harga lebih murah kepada para pemilik smelter Cina ini. Nah, belum lagi nanti kalau bicara tentang bagaimana pemerintah itu tidak mempedulikan BUMN, dihambat untuk terus bisa berkembang atau digerogoti sumber-sumber daya alamnya. Nah, jadi dengan begitu sebetulnya saya sudah menjawab mudah-mudahan ya, kalau dari sawit tadi uang-uang besar itu ada di tambang SDA, maksudnya ada di sawit, mungkin di listrik, ada di telekomunikasi. Dan itu sudah terjadi dan itu bisa dilihat kalau ingin diaudit. Nah, masalahnya siapa yang akan audit? Nah, tapi yang lebih penting adalah kita kembali tadi ke judul dari acara kita ini, bahwa klaim Boy Thohir itu di samping arogan, tapi ini juga menunjukkan bahwa oligarki ini akan melanjutkan kebijakan yang merampok SDA Indonesia ini. Misalnya kita bicara tentang perkebunan, lahannya milik negara, tapi rakyat harus mati untuk mengantri misalnya saat harga tinggi. Kenapa? Karena memang pemerintah itu tidak berdaya menghadapi oligarki ini, dan ini akan terjadi. Pemerintah klaim hilirisasi, tapi siapa yang menikmati? Ya oligarki. Karena saya tadi kelupaan bahwa memang ada smelter, ada saham Indonesia, tapi kalau ditelusuri sahamnya ini adalah saham nama samaran, perusahaan mungkin terdaftar di mana, karena di balik itu ada pejabat-pejabat negara, apakah itu dari kepolisian, ya oknum-oknum nih, ya mungkin dari pemerintahan atau dari angkatan, ada dari TNI dan sebagainya, dan juga dari partai. Mereka bisa disusupkan ke sana, dan saya punya teman. Saya kira Pak Antoni juga pernah dicitrakan ini, bagaimana ya pejabat-pejabat negara itu disuap dengan dapat saham di perusahaan-perusahaan smelter. Dengan begitu urusan lancar, termasuk dalam mengendalikan harga dalam negeri yang lebih rendah dibanding harga pasar. Nah, dengan begitu ya, kembali tadi pernyataan Boy Thohir ya, bahwa yang akan terjadi kalau kita tidak melawan rezim oligarki dan pengusahanya sudah mendeklar arogansi untuk menang satu putaran, ya, kalau kita tidak lawan ini, maka siap-siaplah perampokan ini akan berlanjut. Makanya saya setuju dengan Pak Antoni, kita sudah jelas ini ada pertarungan antar kelas. Kelas yang menguasai ekonomi, menguasai uang, dan ingin menguasai politik, dilawan rakyat yang tidak berdaya karena uangnya terbatas dan dipaksa untuk menerima berbagai kecurangan dan perampokan yang mereka lakukan. Nah, pada kesempatan ini saya menghimbau, mari kita bergabung dalam kelas rakyat tertindas, rakyat miskin yang jumlahnya sekitar 25-60 juta kalau menurut ukuran BPS, yang per harinya itu 550 rupiah per hari per bulan per kapita, dibanding misalnya kalau bicara Bank Dunia itu jumlahnya itu menjadi 168 juta karena patokannya adalah $2 per hari per kapita. 1,7 juta
di bawah 1,1 juta per orang per bulan. Ya, jadi artinya begini, kalau kita ingin kedaulatan negara ditegakkan, SDA itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan itu harus dikuasai oleh BUMN misalnya, dan ini diperkuat oleh putusan MK nomor 36 2012 dan nomor 85 2013 bahwa sumber daya alam itu harus dikuasai negara dan pengelolanya itu harus BUMN. Dan ini sudah hilang kesempatan ini. Maka mari sama-sama kita bergabung dalam gerakan rakyat melawan kelas arogan yang sudah merampok dan mengkhianati konstitusi dan amanat reformasi. Mari bergabung lawan penjahat negara, pengkhianat negara yang sudah nyata dijalankan oleh Joko Widodo ya dalam statement dari petisi 100 selama beberapa bulan ini, agar terjadi perubahan di Indonesia, agar terjadi perubahan di Indonesia, agar terjadi perubahan di Indonesia. Mari bergabung. Penyelamatan. Mari bergabung dengan gerakan rakyat miskin dan rakyat tertindas, rakyat tertipu atau ditipu melawan para pengusaha dan penguasa oligarkis yang sudah nyata merampok dan mengkhianati konstitusi dan amanat reformasi. Terima kasih Om. Baik. Cukup lama 20 menit, tapi isinya daging-daging semua, karena saya juga bisa merasakan kalau Pak Marwan ini nampaknya kok selalu marah. Ternyata yang diketahui itu, saya juga nggak sabar mendengar ini betapa kita diobrak-abrik, dicuri alam kita, tetapi rakyat dalam keadaan nyaris kemiskinan ya, bisa hidup seolah hanya karena BLT. Selain itu, ini kepada Pak Antoni lagi nih, nanti gongnya Pak Ahmad Yani sudah seperti itu, tetapi hutang, hutang sudah melampaui dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam konstitusi, tetapi masih seperti itu. Maka apa yang dilakukan Boy Thohir tadi, pernyataan seperti itu menurut saya pernyataan yang gampang. Di sisi lain itu dia sudah buka-bukaan berapa konglomerat atau beberapa oligarki yang sudah tergabung situ. Rakyat sudah tinggal bisa memetakan aja kalau kurang ajar mereka ini. Seperti apa Pak? Ya, jadi memang ini sudah terlalu nyata dan sudah terlalu vulgar menyatakan apa? Perang kelas yang tadi dikatakan antara bahwa oligarki ini sudah terang-terangan untuk masuk kepada politik praktis. Jadi seperti Bung Yani juga tadi katakan, jarang sekali bahwa mereka itu berpolitik praktis. Jadi kalau mereka memang mau berpolitik praktis, seharusnya yang normal adalah mereka masuk partai politik, lalu meninggalkan bisnisnya secara fungsi dan sebagainya gitu. Jadi tidak memakai itu. Tapi ya sekali lagi bahwa ini adalah memang apa yang dikatakan Pak Marwan tadi, bahwa kepentingan dari politik ini adalah akhirnya kepentingan uang. Akhirnya ke sana gitu. Yang tadi saya katakan bahwa sepertinya ekonomi, penguasaan ekonomi sepertinya mereka ternyata belum cukup gitu. Lalu mereka mau menguasai lebih lanjut. Ini sangat berbahaya. Kita punya ekonomi ini sudah, kalau saya hitung Gini koefisien kita dari pendapatan itu sudah, perhitungan saya udah lebih dari 0,6. Gini koefisiennya 0,6. Dengan pernyataan dari Boy Thohir kemarin itu kelihatannya lebih dari 0,6. Ya, dengan segelintir orang itu yang di dalam ruangan menguasai 30% ekonomi Indonesia, ini memicu kesenjangan sosial yang sangat tinggi sekali. Gini koefisien apa artinya? Dengan di atas 0,5 itu sudah rentan terhadap
konflik sosial. Di atas 0,5. Di atas 0,6 seperti sekarang, tinggal tunggu pemicu dan akan terjadi konflik sosial. Ini mereka ini tidak sadar, mereka ini hanya menganggap bahwa mereka berkuasa, atau seandainya pun terjadi konflik sosial, mereka tidak peduli. Karena mereka mempunyai jet pribadi, tinggal mereka mengungsi dengan satu keluarga dan sebagainya. Kasihanlah dengan yang lain-lain ini yang harus mengalami konflik sosial tadi. Nah, ini kita mengimbau bahwa pemerataan ini adalah salah satu tujuan dari kita semuanya, pemerintah yang penguasa ya, tujuannya adalah satu, memberikan pemerataan. Dengan satu orang per kapita itu triliunan, itu sudah lebih dari cukup, dan ini sudah lebih dari dari mereka yang ada di negara maju. Ini sungguh luar biasa. Ini yang namanya baru greedflation. Ini baru namanya greedflation, kan gitu kan, ini namanya greedy gitu kan. Nah, ini yang harus di stop. Dan Gibran ya. bukannya greenflation, ini greedflation ini. Dan Boy Tohir menyatakan greedflation mengenai greedy ini. Jadi ini harus di stop karena kasihan rakyat yang lain ini dengan kesenjangan sosial gini, ini tinggal tunggu pemicu. Dan ini akan terjadi konflik sosial, dan di belahan manapun di dunia dengan kesenjangan sosial yang begitu tinggi, maka tinggal tunggu pemicu saja. Dan ini pasti akan terjadi. Nah, mudah-mudahan mereka sadar dan harus diingatkan atau diperingatkan gitu untuk menghindari hal ini. Terima kasih. Ya. Baik, Bang Yani, pertama saya minta menanggapi dulu. Pertama yang tadi masalah bagaimana rakyat ini sudah merasa clear tentang pencawapresan Gibran yang itu otomatis di sana ada Jokowi berkaitan dengan kejahatan apa yang kita paparkan tadi. Itu satu. Yang kedua, apakah akan selesai dengan pilpres yang akan datang? Karena kan banyak anggota DPR dan termasuk sekarang itu ada Luhut, ada siapa lagi mengatakan bahwa udahlah orang pilpres itu tinggal besok, kenapa harus sampai pakai pemakzulan segala? Silakan Pak Yani. Yang pertama saya kira gini Om Lian. Kalau saya sampai saat ini masih berpandangan bahwa proses pencalonan Gibran itu cacat konstitusional, cacat yuridis, cacat prosedural, seperti itu. Kenapa? Karena merubah aturan main di tengah jalan. Bukan kita tidak setuju anak muda ikut ya. Ya kan, Bung Karno jauh di bawah 40 tahun, tapi mereka kan memang betul-betul anak-anak muda zaman dulu, anak-anak muda yang berprestasi, berjuang. Kita kan nggak tahu nih anak-anak muda Gibran ini jejak rekamnya gimana, kita juga terus konyong-konyong dia karena kebetulan anak Jokowi, ya, seperti itu. Kita tidak melihat juga jejak rekam sebelumnya. Dia melaju sebagai wali kota Solo dan bersumpah 5 tahun. Dia udah hianati sumpah yang pertama. Bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang yang sudah mengkhianati dan tidak menepati janjinya? Karena pada waktu dia dilantik dan disumpah menjadi wali kota Solo itu berjanji tadi sebagaimana presiden itu untuk melaksanakan pemerintahan ini selama 5 tahun. Karena pilkada itu 5 tahun, bukan untuk 2 tahun. Nah, terus yang kedua adalah karena boleh saja memang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keputusannya final dan binding dan mengikat. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi terikat juga dengan pasal 6 Undang-Undang Dasar, pasal 20 Undang-Undang Dasar, pasal 5 Undang-Undang Dasar dan pasal 20 Undang-Undang Dasar, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh menabrak pasal 5. Kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di DPR, kekuasaan membentuk norma itu ada di DPR, pasal 20 juga seperti itu. Mahkamah Konstitusi tidak diberikan mandat satu kalimat pun di Undang-Undang Dasar itu untuk membentuk norma. Jadi sekarang ini dia menyatakan bahwa umur 40 tahun atau ya kan, dan atau pernah menjabat itu kan norma. Itu kan tidak bisa, dia harus ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang, pembentukan norma. Yang diberikan membentuk warna itu presiden dan DPR. Makanya pada waktu itu sedang rame-rame saya menyarankan Pak Jokowi supaya ini tidak cacat, ya kan, segera keluarkan aja Perpu pada waktu itu, supaya kepalang kayak gitu loh. Ya, kepala mau main itu jangan tahun-tahun gitu, ya kan, seperti itu. Nah, jadi di yudikatif dia kuasai, ya kan, ada paman,
di legislatif dia punya perangkat ininya, pasukannya, di eksekutifnya dia sendiri. Ya, ditambah lagi KPU. Ini saya kira kita catat aja. Bagaimana KPU bisa menerima pada tanggal pendaftaran sampai akhir pendaftaran itu peraturan KPU tentang syarat wapres dan capres itu belum dirubah sama sekali. Itu kan tidak boleh. Kenapa? Kenapa KPU bisa melakukan menolak dulu kita 16 partai politiknya ini kita membentuk yang namanya GMPG, Gerakan Melawan Politik Genocide itu. Karena ada urusan-urusan seolah administrasi kayak ini, ada 16 partai politik yang tidak boleh ikut pemilu gitu. Nah, hal yang sama sesungguhnya harusnya dilakukan kepada Gibran karena aturannya seperti ini. Jadi menurut saya ini ada dua yang ditabrak itu, termasuk KPU sendiri. Tapi kan tetap dipaksakan. Memang dia ini apa namanya secara prosedural dia seolah-olah dia sah, tapi secara substansi ya dia tidak sah. Menurut saya itu Gibran ini dia membawa cacat terus menerus loh. Ada kemungkinan di dalam pra-pilpres ini akan terjadi bisa jadi yang luar biasa. Nah, terus yang kedua menyangkut masalah investment, masalah pemakzulan, ini dua hal yang berbeda. Pemakzulan ini apabila presiden dianggap sungguh-sungguh telah melanggar pasal 7, pasal 9 tadi, ya, 7A kan jelas itu ada perbuatan tercela. Nah, kalau kita mau lihat Pak Jokowi itu baru ngomong pada waktu hidangan makan siang atau makan pagi, bangunan 3 calon ini, dia menyatakan bahwa dia akan netral, dia akan memihak seperti itu. Walaupun kalau kita lihat dari duduk yang berhadapan-hadapan itu kan Anies, yang kiri kanan enggak, itu kan dua tiga di kiri kanan. Diulangi lagi pada bulan November beberapa bulan yang lalu, dia tetap menyatakan mengingatkan para ASN ke seluruhnya. Hari ini dia menyatakan bahwa dia boleh dengan bahasa kampanye dan tidak. Kalau kita ilustrasi ini, Prof dan Bang Marwan, kalau ibarat papan catur, ini ada indikasi. Kalau raja sudah keluar dari penting pertahanan itu menunjukkan, wah udah raja itu udah mau jatuh itu, udah mau tumbang itu. Kan kalau kita menjatuh, tapi kan raja itu kan, raja itu kan tetap harusnya di dalam dong. Tapi kalau raja sudah keluar, berarti itu isyarat dan tanda-tanda raja itu akan jatuh dan kalah. Bakal skakmat itu. Nah ini menurut saya dia memberikan bahasa isyarat seperti itu. Nah jadi menurut saya lagi, jadi kita masih punya beberapa waktu. Mari kita melakukan yang saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Gatot, ya kan? Posko Indonesia Siaga. Penting sekali ini karena raja sudah keluar, kalau sudah catur kan, dan mau memaksakan, ya kan, dengan menggunakan lembaga-lembaga survei. Ya, survei atau survei ya? Surveyor. Nah, lembaga survei itu ini untuk melegitimasi nanti kalau ada kecurangan bahwa udah betul langkahnya. Dia akan memaksa untuk menang satu putaran dengan menggunakan segala cara. Nah, ini bisa tadi yang dikemukakan tadi. Gejolak sosial. Ini akan terjadi chaos seperti ini. Artinya menurut saya siapapun yang bertindak tidak jujur, tidak adil, pemilu dicurang, maka dia penjahat konstitusi. Karena konstitusi kita harus pemilu itu dalam jujur dan adil. Penjahat demokrasi, penjahat konstitusi, dan penjahat terhadap kedaulatan rakyat. Kita catat saja, kan Boy Tohir sudah menyatakan seperti itu. Kita catat saja. Ya kan, dia kan tadi seperti bagaimana dikemukakan oleh Pak Marwan, dia tidak pengusaha yang hebat kok. Pengusaha yang mendapat fasilitas. Ya kan, karena dia dikasih fasilitas untuk mengeruk tambang, kita menjadi dia kayak ada aru itu. Tapi kan dengan undang-undang diperpanjang lagi, itu bisa kita evaluasi. Bisa evaluasi Pak, kalau rejim ini dia berubah, saya kira ini kita akan memberikan pelajaran yang berat, ya, pelajaran yang berharga, memasukkan orang ke penjara. Kayak Korea itu kan presidennya bisa dimasukkan ke penjara. Ya, jadi kalau presiden aja bisa dimasukkan ke penjara, apalagi para oligarki ini kita kejar, ya kan, hartanya dirampas seperti itu untuk negara. Tadi kan kalau dikemukakan oleh Bang Marwan, sebenarnya kita udah bisa apa namanya take out itu, kalau bahasanya Pak Harto dulu, dengan batu bara aja luar biasa angkanya, belum ditambah nikel, belum ditambah perkebunan. Ini sejahtera sesungguhnya rakyat Indonesia ini. Tapi pada sisi lain paradok kan, rakyat berebut, ya kan, untuk mendapatkan yang namanya bansos. Itu kan menunjukkan tingkat kemiskinan kita semakin tinggi, Pak. Dan itu dilakukan oleh presiden, bukan dan dilakukan oleh presiden. Bahkan ada menteri menyatakan seolah-olah bansos itu miliknya dia. Bansos itu miliknya rakyat.
Kalau negara tidak mampu mesejahterakan rakyat, belum mampu mesejahterakan, memakmurkan rakyat, maka pemerintah wajib yang namanya itu memberikan bantuan sosial, wajib mensubsidi dan lain sebagainya. Sekarang kan listrik kita naiknya berkali-kali. Zaman Jokowi inilah yang naik listrik berkali-kali, naik BBM berkali-kali. Ini Pak Prof. Antoni kan sudah menulis beberapa kali pada waktu itu dengan Bang Marwan. Pada waktu harga BBM turun dunia, BBM kita tidak diturunkan. Ya, katanya mengikuti pasar seperti itu. Berapa selisih margin yang diuntung? Artinya pemerintah memeras rakyat, pemerintah melakukan kejahatan terhadap rakyat karena rakyat membeli harga yang tidak sesuai dengan harga yang turun seperti itu. Ini banyak Pak, kita sudah kumpulkan ini, data ini, tinggal nunggu aja. Lonceng kematian itu sudah semakin dekat seperti ini. Yang penting harus merebut dulu kan. Ya, oleh karena itu kepada rakyat menentukan itu masalah. Saya setuju dengan saya pula patah. Ya, masalah Jokowi ini apakah dia selesai sebelum pencoblosan, apakah pos pencoblosan itu urusan kedua. Tapi pada tanggal 14 Februari kalau kita betul-betul ingin menghentikan rejim ini, kita hentikan dengan tangan kita bahwa untuk tidak memilih dan menyoblos para yang namanya capres bagian dari oligarki atau didukung oleh oligarki yang ingin melanjutkan kesengsaraan ini, yang ingin melanjutkan tambang kita dikuasai, kalau kata Bang Marwan, tambang batu bara kita dieksploitasi, dikuasai, terus perkebunan kita dikuasai, dilanjutkan dengan harga-harga yang memuncak. Saya kira itu harus kita hentikan. Oleh karena itu perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Waktunya tanggal 14 Februari nanti rakyat berbondong-bondong ke TPS mengawal, kalau ada curang lawan. Ya baik. Kalau ada curang perang. Curang perang. Ada curang perang. Curang sudah. Tunggu ini kemarahan rakyatnya tinggal waktunya saja ini. Baik Pak Antoni, Pak Marwan dan Pak. Saya saran gini Pak Marwan, Bang ini Pak Prof. Antoni, kita ini kan kelompok profesional, kelompok terdidik. Ya, kayaknya kelompok kelas menengah ini kita sudah waktunya juga kita pemimpin dan turun. Saya mau Pak Marwan atau Bang Kodi. Ya. Saya memberikan closing statement ya, masing-masing 5 menit paling lama. Terutama mengomentari dari judul tema kita sekarang ini. Boy Tohir bertekad untuk memenangkan pemilu 1 putaran. Dan dengan membuktikan bahwa mereka mempunyai kekayaan apa yang disampaikan ternyata setelah kita bongkar kan luar biasa kejahatan itu dari perolehan mereka. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi ini? Karena kita tahu sekarang ini paslon nomor 2 ke daerah-daerah menyiapkan 2 miliaran, ternyata tidak ada yang datang di dalam acara itu. Apakah itu mau dijadikan 1 putaran? Bagaimana logika membangun? Silakan 5 menit. Pak Antoni, kemudian karena dekat Pak Antoni ini ya, habis ini Pak Marwan. Ya, itu mengenai retorika 1 putaran menurut saya hanya menjilat saja, menjilat di situ kepada di situ hadir ya Pak Prabowo ya, itu menjilat saja bahwa kami akan memenangkan 1 putaran. Tetapi sebetulnya mereka tidak ada daya untuk memenangkan itu. Mereka cuma ada uang. Mereka ini bukan politikus. Mereka tidak ada grassroots, tidak ada apa. Palingan mereka untuk menggunakan politik uangnya gitu kan. Nah ini yang harus dijaga. Kekuatan mereka cuma uang. Mereka tidak ada. Nah, bahwa mereka ini mengatakan bahwa itu akan memenangkan dan sebagainya itu dalam bentuk penjilatan. Di mana kalau mereka itu menang dan mereka tahu bahwa menang ini adalah tentu saja berkolaborasi dengan Joko Widodo kan gitu kan ya. Yang ini yang sebetulnya mempunyai kekuatan, bahwa dia mempunyai kekuatan dari angkatan-angkatan, maksudnya dari ASN dan sebagainya begitu. Nah, kalau tadi sudah dikatakan kalau ada kecurangan dan ini akan ada disintegrasi. Ini harus benar-benar dipikirkan. Kita benar-benar mengharapkan Joko Widodo ini jangan berpikir picik, ya, berpikirlah sebagai negarawan gitu. Karena apa? Karena rakyat sudah tidak bisa dibendung lagi. Ini kemarahan rakyat ini sudah akan memuncak kalau sudah melihat begini gitu. Dan tadi dikatakan
Dengan ada kesenjangan sosial yang begitu besar, tinggal tunggu pemicu, dan kita tidak mengharapkan bahwa itu terjadi. Janganlah mereka itu menantang seperti itu gitu. Pak Harto aja yang begitu kuat akhirnya udah terjadi. Gitu. Jadi ya itu kita himbau sekali lagi, tapi mereka yang menentukan apakah mereka benar-benar akan melakukan hal-hal yang akan menjurus kepada disintegrasi bangsa atau menjurus kepada konflik sosial. Ya, terima kasih. Bang Yani, apa himbauan kepada masyarakat supaya tidak terjadi mereka nekat melakukan kecurangan secara nekat? Ya, nekat itu banyak yang dia bisa lakukan itu untuk supaya kita bisa melakukan perubahan atau penyelamatan negeri yang sudah terancam bubar atau amburadul ini. Yang pertama tentunya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kita sudah mengalami, sama-sama mengalami ya kan penderitaan ini hampir 10 tahun ini, ya kan? Tidak hanya rakyat rakyat bawah saja, rakyat menengah, dan hampir seluruh rakyat Indonesia, hanya segelintir orang yang menyemati seperti dikemukakan tadi 10-20%. Oleh karena itu kita menggunakan hak kita untuk betul-betul untuk menghentikan rejim ini, maka kita gunakan hak politik kita pada tanggal 14 Februari itu dengan satu, ya kan, kita tidak memberikan dukungan kepada paslon, kepada partai politik yang bagian dari rejim dan bagian dari oligarki. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga TPS kita masing-masing, ya, seperti itu. Gunakan alat catat kita, gunakan handphone kita foto dan lain sebagainya. Kalau terjadi kecurangan di tempat, tadi kata Pak Antoni, kalau saya lawan, perangin seperti itu. Dan kita himbaukan juga kasihannya kepada KPPS, jangan mau saudara hanya diperalat, ya kan, seperti itu, hanya digaji, dikasih uang, disogok. Nah, seperti itu akhirnya melakukan kejahatan, dan Anda akan berhadapan dengan saudara-saudara Anda sendiri, akan berhadapan dengan tetangga sendiri, kawan sendiri, karena di TPS yang bersangkutan. Oleh karena itu catat, potret, foto, ya kan, sebarkan dan kita viralkan. Dan insya Allah saya udah dengar banyak relawan yang punya platform platform digital, ya, platform digital ini untuk memberikan ruang, kayak dari kawan-kawan Muhammadiyah ada, terus kawan Pak Amsari dan sebagainya. Itu pada waktunya nanti akan membuka platform-platform digital untuk rakyat Indonesia memoto dan melaporkan semuanya. Insya Allah pada waktunya rakyat akan bergerak seperti itu, tinggal kita laporkan, karena itu ada kesadaran semua. Kalau membuat platform digital kan mahal, jadi yang mereka sudah punya, mereka ingin mewakafkan, mensedekahkan perogaknya digital mereka untuk biar rakyat foto langsung nanti akan dibuat, laporkan ke platform-platform digital yang macam-macam yang punya seperti itu. Nah, kita kawal sampai ke rame-rame dari TPS, kita lihat betul jangan sampai di tengah jalan dibelokkan, ya kan, sampai ke kecamatan. Dan insya Allah saya kira oligarki akan selesai nanti pada tanggal 14 Februari. Jadi masyarakat diimbau untuk bersabar mengawasi sampai selesai. Jangan sampai ada kecurangan dan sampai pemotretan foto kan, hampir rata-rata kan di seluruh rakyat Indonesia kan sudah punya handphone, ya, dan hampir rata-rata handphone itu sudah punya kamera. Saya kira kan mereka juga akan menyaksikan kita seperti ini. Mari kita bergabung dan kita akan membentuk dukungan, mendukung apa yang sudah dikampanyekan oleh Jenderal Gatot Nurmantio untuk membentuk pos Indonesia Siaga. Saya sudah bentuk di mana-mana pos Indonesia Siaga juga, kita bentuk di mana-mana. Kalau ada yang kurang, kita di situ tempat kita lapor, di situ kita untuk mengawal. Insya Allah, saya yakin betul sehebat-hebatnya dia mau merekayasa, nanti masih ada yang di atas Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu akan dengan gerakan kita bersama, kezoliman ini akan kita hentikan, keserakahan ini juga akan kita hentikan, ketidakjujuran ini kita akan hentikan seperti itu. Kalau tidak, apa yang dikemukakan oleh Prof. Antoni, saya yakinnya Pak Antoni, bahwa ini Indonesia akan berakhir dengan sedih. Mungkin negara kita akan tinggal sejarah sebagaimana Uni Soviet pada waktu itu, Yugoslavia. Oleh karena itu, karena kita cinta betul pada negeri ini, kita cinta betul pada NKRI, mari kita teriakkan kalau ada curang bahwa dia penjahat konstitusi, bahwa ada curang dia penjahat demokrasi, dia curang ada penjahat kedaulatan rakyat. Jadi rakyat bilang ini dia penjahat konstitusi, ini dia penjahat demokrasi, ini dia ada penjahat kedaulatan rakyat. Jadi pendukung
paslon yang dikhawatirkan berbahaya untuk negeri ini, dia juga penjahat juga. Penjahat, siapapun yang mendukung sekecil apapun, sebesar apapun dia bagian dari yang akan menghancurkan negeri ini. Iya. Oleh karena itu, mari kita lawan bersama-sama. Luar biasa. Terima kasih Bang Yani. Terakhir Bang Marwan ini. Jadi ada 4 hal sebagai penutup ya. Pertama, bicara KKN yang dilakukan oleh rezim bersama pengusaha itu salah satu contoh nyatanya adalah bagaimana dana BPD PKS sawit tadi ya. Jadi saya perlengkap nih BPD PKS itu apa? Kepanjangannya itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ini nilainya selama 6 tahun itu 120 triliun. 91 triliun itu dipakai untuk mensubsidi diproduksinya biodiesel yang disebut sebagai B20 atau B30. Itu artinya campuran fosilnya itu kalau B20 fosilnya 80%, 20%-nya itu dari sawit. Kalau B30 artinya fosilnya 70, sawitnya 30%. Nah, 91 triliun itu dana BPD PKS itu dipakai untuk mensubsidi produksi biodiesel tadi, dan salah satu pelaksananya itu namanya Wilmar, penikmat dari dana BPD PKS itu. Dan ternyata Wilmar inilah yang menjadikan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu bisa menguasai sekitar 40% saham Persis Solo. Kemudian Gibran itu 30%, Erik lewat anaknya itu 20%. Nah, pemilik lama itu hanya 10% Persis Solo. Dan ini istilahnya itu suap atau gratifikasi yang sudah dilaporkan ke KPK oleh teman kita Bang Ubed. Ini contoh nyata ini bagaimana cara kerja oligarki menguasai sektor CPO untuk kepentingan oligarki, tapi juga bisa sebagian dari dugaan korupsi atau korupsinya itu dinikmati oleh keluarga presiden dan Erick Thohir. Itu salah satu contoh, dan ini sebetulnya adalah bentuk KKN yang melanggar TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dan pasal 22 Undang-Undang Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN nomor 28 tahun 99 yang 2 hari yang lalu kita laporkan ke Bareskrim. Ini satu hal ya. Jadi contoh nyata bagaimana cara bekerjanya pengusaha hitam pendukung rezim pengkhianat ini memanfaatkan sumber daya alam dan kekuasaannya untuk kepentingan sekelompok orang ya, segelintir orang. Nah, yang kedua, saya ingin mengingatkan publik dan kita supaya jangan terkecoh dengan istilah cawe-cawe itu sesuatu yang ringan, dan ini sudah saya ulang-ulang ya. Cawe-cawe seorang hal ringan, padahal ini masuk dalam kejahatan pidana berat. Pengkhianatan terhadap negara. Jadi pengkhianat itu ya judulnya pengkhianat, jangan bilang cawe-cawe gitu. Dan ini pemimpinnya adalah Joko Widodo. Dan kita sudah dalam petisi 100 itu membuat daftar ya, pasal mana saja dalam konstitusi yang dilanggar oleh rezim ini. Salah satunya tadi merampok SDA mineral Indonesia itu secara gamblang lewat merubah aturan dan kebijakan. Ini sudah merampok karena menurut pasal 33 sesuai dengan putusan MK nomor 36 2012 dan putusan MK nomor 85 2013, ini harus dikuasai oleh BUMN. Oleh rezim oligarkis ini diserahkan kepada sejumlah konglomerat besar yang menjadikan mereka menjadi orang masuk dalam daftar terkaya, 100 terkaya di Indonesia. Itu poin kedua. Poin ketiga,
saya ingin mengomentari soal satu putaran. Ya. Pak Jokowi sudah menyampaikan pendapatnya tadi bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan ini bisa kita pastikan sebetulnya bahwa ini dalam rangka menyiapkan kondisi yang framing nanti didukung oleh lembaga survei bahwa ini satu putaran ya oleh satu lembaga survei partner, tapi di sini kita didukung dengan misalnya sistem perlindungan PT yang sudah direkayasa, sehingga dengan begitu kita harus benar-benar seperti usul Pak Yani bahwa harus benar-benar optimal dalam bagaimana mengawal, tapi ini sekaligus menunjukkan bahwa pemilu curang yang dipimpin oleh Joko Widodo itu sedang dan akan berlangsung, yang akan merampok, mengkhianati kedaulatan rakyat, demokrasi, dan amanat reformasi. Nah, terakhir sekali, saya kembali ingin mengulang pernyataan sikap, ya, bahwa kita harus mempersiapkan diri dalam perang, ya, perang kelas kelompok minoritas yang menguasai mencengkram ekonomi Indonesia, ya, di atas dari 10.000 triliun. Ini kelas minoritas ini, segelintir orang. Dengan siapa? Dengan rakyat dan rakyat jelata, ya, dan kelas menengah ke bawah. Kita harus bersatu melawan kelas pencengkram ekonomi, sumber daya alam, dan berbagai sumber daya ekonomi lainnya yang sekarang sedang dijalankan oleh rezim Joko Widodo. Jadi intinya, mari siapkan diri Anda, tidak hanya siap untuk datang ke TPS, tapi juga siap menghadapi perang kelas yang tampaknya ini sudah ditabuh gongnya oleh Boy Thohir. Ya, Anda harus siap karena mereka sudah menyatakan perang antar kelas, bahwa mereka menguasai ekonomi, bisa menguasai penguasa, mereka juga bisa menguasai sistem bagaimana ini bisa dicapai, ya, target ini, dan sebaliknya kita memang tidak berdaya, tapi kalau kita bersatu dalam jumlah yang besar, saya kira kita bisa mengalahkan mereka. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa, saudara sekalian, luar biasa dari 3 narasumber kita pada siang sore hari ini, bahwa salah satu penyelamatan awal, ya, itu adalah kita harus ikut serta di dalam pilpres, ya, yang memang akan berjalan, yaitu dengan bertanggung jawab mengawal. Itu adalah perubahan atau pengamanan Indonesia sejak awal. Kalau kita di pilpres saja sudah dicurangi lagi dan dikuasai oleh mereka, makin berat kita akan meminta pertanggungjawaban terhadap kejahatan-kejahatan yang telah dipaparkan oleh petisi 100, ya, di dalam pemakzulan itu. Semoga Allah makin sayang kepada kita sekalian apabila kita memang tidak suka kepada ketidakadilan, tidak suka kepada penjajahan, untuk menegakkan keadilan, kezaliman dan lain sebagainya. One Kawan TV 1